Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Psikologi Keluarga bersama guru kita tercinta Ustadz Husain Alatas dan juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Dan sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Silaturahim, kita akan awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustadz Husain Alatas. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari dua orang ibu. Yang pertama, pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana kalau ayah kalau di luar ramai suka bercanda, memberi nasihat ke teman, tetapi kalau di rumah pelit bicara, kebanyakan tidur, tidak akrab dengan istri dan anak yang usianya 17 hingga 25 tahun. Apa yang harus diperbaiki dari kedua belah pihak? Tafadhol Ustaz, tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwal mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini sebagaimana biasa acara psikologi keluarga, kita ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja yang selalu membawa harapan sesuai dengan nama beliau. Dengan senyumnya insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kesedihan, kedukaan, dan Allah berikan jalan keluar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita ditemani oleh Saudara Agus, Mbak Nuning kebetulan berhalangan, begitu pula Mas Krisna, ada Fajar Hidayah, begitu pula putri-putri kita yang sedang magang. Di bawah saudara kita Algi, kepada seluruh kerabat kerja di studio, begitu pula mereka yang berkontribusi baik dengan materi, dengan doa dan dukungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, begitu juga ampunannya atas mereka di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan kebahagiaan kita dan mereka di hari akhir nanti. Allah kumpulkan kita bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia. Begitu pula para nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sebaik-baiknya teman berkumpul. Semoga di dunia Allah kumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang saleh,
bekerja sama dalam keridhaannya di hari akhir. Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita dan para salihin, siddiqin, syuhada, demikian pula para nabi. Amin ya rabbal alamin. Berbagai macam problema muncul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, apalagi dengan kemajuan pesat dalam bidang media sosial, hingga membuat walaupun kita berkumpul dalam satu rumah, bapak hidup di alam sendiri, ibu juga hidup di alamnya, begitu pula anak-anak masing-masing hidup di alam masing-masing. Walaupun berada di satu ruangan, tapi komunikasi di antara mereka terputus. Sampai terkadang seorang yang menghubungi saudaranya yang berada di hadapannya, dia tidak dengar. Terpaksa dia apa? Telepon. Telepon atau WA. Baru mendapatkan tanggapan karena apa? Karena asyiknya bermain game. Bahkan zaman sekarang bukan anak kecil saja yang main game. Dulu yang main Nintendo, yang main Sega, yang main juga berbagai macam permainan. Anak-anak sekarang, bapak-bapak, kakek-kakek juga asyik bermain game. Malah ada laki-laki bilang ngomong sama istri pusing. Ada istri bilang ngomong sama suami nggak nyambung. Mendingan apa? Mendingan chatting atau bermain game. Ini merupakan kondisi yang betul-betul menyedihkan dan juga memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyambung komunikasi di antara kita. Melalui hubungan kita dengan Allah, Allah akan mengikat hati-hati kita semuanya. Karena begitu hati terputus dari Allah, maka hubungan kita dengan yang lain juga akan menjadi apa? Akan menjadi hambar. Dan bisa saja terputus. Tapi begitu kita semua berhubungan dengan Allah, Allah akan hubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Allah juga akan lindungi kita, naungi kita, dan curahkan rahmatnya atas kita semua. Jadi puncak dari segala kebaikan, pintu segala kebaikan adalah kita berhubungan dengan manusia melalui Allah. Tapi seburuk-buruknya hubungan antara kita dengan manusia di sekeliling kita, begitu pula dengan alam, pada saat kita terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan di tengah-tengah kehidupan manusia maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita atau kehidupan rumah tangga kita. Banyak orang mengeluhkan banyak problema yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Suami tidak bisa memahami istri, istri tidak bisa memahami suami, bahkan anak juga bingung, tidak memahami apa yang diinginkan orang tuanya. Orang tua juga bingung, tidak memahami apa yang diinginkan anak-anak mereka. Tapi begitu mereka menjalin hubungan yang baik dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali sambung mereka dengan orang-orang di sekeliling mereka. Sebagaimana lampu-lampu yang terdapat di rumah, walaupun semua dalam keadaan sehat, kabel-kabelnya juga terhubung, tapi kalau terputus dari sumber energinya, maka dengan sendirinya apa? Walaupun stop kontak kita nyalakan, lampu tidak akan menyala. Jadi bukan hanya dibutuhkan lampu yang sehat, juga penghubung yang sehat, tapi sumber energinya. Nah, energi dari jiwa kita dan jiwa orang-orang di sekeliling kita adalah Allah. Begitu pula rahmat dan keberkahannya. Jadi kalau seandainya kita dengarkan melalui pertanyaan tadi, orang tua asyik berbicara di luar, bahkan sering bercanda, memberikan nasihat. Tapi begitu masuk ke rumah, ternyata mereka merasakan ada kebekuan. Di mana orang tua kalau bukan tidur sibuk dengan urusannya, atau terkadang dia berbicara dengan teman-temannya melalui WA. Yang belum selesai di luar mereka selesaikan di rumah, tapi urusan rumah baik terhadap istri maupun anak, komunikasinya begitu hambar. Ini pertanda bahwasannya apa?
antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdapat hubungan yang harmoni. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah mengatakan, semua persoalan, problema yang muncul di antara hubungan sesama manusia, semua sebabnya karena apa? Karena buruknya hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi ini, coba ibu, anak-anak bersama bapak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mereka terhubung dengan Allah, insya Allah kebekuan akan kembali mencair, yang tadinya hambar akan terasa begitu manis dan menawan, yang tadinya gelap akan kembali dalam suasana yang terang benderang. Seorang ayah tahu kewajibannya terhadap Allah dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka atas dasar hubungan ini Allah akan perbaiki hubungannya dengan istrinya, anaknya. Begitu pula istri. Kalau istri betul-betul memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan suaminya, begitu pula dengan anaknya. Dia tidak akan repot-repot marah, ya, membentak atau menggunakan kata-kata kasar. Cukup kata-kata yang manis akan langsung meresap ke dalam sanubari mereka. Diajak anaknya untuk membaca Al-Quran, diajak sholat berjamaah. Kalau orang tua memberikan perhatian kecintaan pada anaknya, maka sebagai timbal baliknya juga anak dan istri akan merasakan. Selalu kecintaan dan perhatian itu akan menuai buah-buah yang amat indah. Tapi pengabaian juga akan menimbulkan kerenggangan dan kejemuan. Kemarin saya menyaksikan di satu tampilan cuplikan ya, di YouTube seekor monyet yang cacat tangannya. Setiap hari dia menempuh perjalanan 7 km, melintasi jembatan, berlari dengan cepat di waktu yang sama. Pertama orang tidak ambil perhatian, tapi lama-kelamaan orang bertanya-tanya, ada apa ini? Dia melintasi jembatan, melintasi tembok, melintasi dinding rumah, berjalan menempuh perjalanan 7 km setiap hari. Akhirnya sebagian orang penasaran diikuti. Ternyata yang dituju oleh monyet ini dari habitatnya adalah rumah seorang yang setiap hari menyediakan beraneka macam makan untuk monyet tersebut. Bahkan terkadang tuan rumahnya menyuapin monyet tersebut yang cacat. Si monyet merasakan kecintaan dari orang tersebut. Jadi tidak pernah terlambat, di waktu yang sama dia berlari cepat untuk datang ke tempat di mana dia menemukan rasa rahmat dan cinta. Selesai, dia makan, dibelai oleh tuan rumahnya, dia kembali ke tempatnya dan habitatnya. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan di tengah-tengah kita rasa rahmat. Tapi rahmat ini tidak akan tumbuh kecuali kalau kita terhubung dengan Allah. Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Innallaha yarhamu min ibadihi ruham. Allah menyayangi, mengasihi hamba-hambanya yang pengasihnya. Man la yarham, la yurham. Yang tidak memiliki rasa rahmat tidak akan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kuncinya inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi ibu di sini ingatkan ayah, tapi ibu juga harus betul-betul ya memulai dengan permulaan yang baik. Berikan kehangatan. Buat ayah merasakan betul-betul kehadiran ibu itu membawa kesejukan, kedamaian. Begitu juga sebaliknya juga. Suami melakukan hal yang sama, membuat kehadirannya bersama istrinya memberikan kehangatan, kesejukan, mereka merasa betah. Anak-anak juga demikian. Kalau orang tua memperlakukan anaknya dengan penuh kehangatan, dia merasa kehadiran orang tuanya hal yang menggembirakan. Tapi kalau orang tua menimbulkan ketegangan dan jaga image di hadapan anaknya, ketika dia menjaga image dengan sikap wibawa yang dibuat-buat, si anak akhirnya merasa di saat orang tuanya pergi, mereka merasa lapang, bebas dari tekanan. Ketika orang tuanya pulang, mulai hatinya tegang kembali. Hingga banyak istri sama anak-anak berharap kalau suami atau orang tua mereka berlama-lama di luar. Begitu orang tua keluar, istri sama anak bilang, yes! Dengan penuh kebahagiaan.
Nah, ini sebetulnya merupakan kesalahan. Oleh karena itu, siapa yang ingin menumbuhkan rahmat di hatinya, coba hubungkan hatinya dengan Allah. Pancaran rahmat akan masuk ke dalam sanubarinya, dan dia akan juga memperlakukan orang, baik sorot matanya, baik ucapannya, baik perbuatan dan sepak terjangnya, selalu penuh dengan rahmat. Dan ini yang diajarkan oleh Allah, dan nabinya pun diutus dalam rangka tersebut. Wa marsalnaka illa rahmatan, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi al-alamin. Maka umat Nabi kita ini yang sebenarnya bukan hanya mengaku sebagai seorang muslim, atau mengaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah, atau mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, klaim-klaim seperti ini silahkan Anda keluarkan. Tapi Allah meminta buktinya. Orang yang sejati sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasul, mengikuti keluarga Rasul atau sahabat Rasul, orang-orang yang jiwanya penuh dengan rahmat, tutur katanya penuh dengan rahmat, sorot matanya, sikap maupun perbuatan. Ini yang menggambarkan umat Nabi kita yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari mereka. Jadi ibu, jangan ibu berputus asa, tapi mulai dekati suami. Jadikan kehadiran ibu memberikan kehangatan, kesejukan, dan ingatkan juga suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan waktu kita di hadapan televisi, di hadapan handphone yang menyita waktu kita, yang membuat hati kita lama-kelamaan menjadi gersang. Waliyadzubillah. Akhirnya kita jemu pada keluarga kita, asyik dengan permainan-permainan yang memalingkan kita dari keluarga kita. Wallahu a'lam. Jadi memang kalau yang saya tangkap, inti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Husain adalah keluarga harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nanti rahmat akan turun, begitu ya Ustadz ya. Baik, saya ke Ustadz atau Pak Abu Bakar terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh ibu ini, bagaimana Ustadz solusinya? Karena kan kita mengetahui bahwa rumah tangga yang bahagia itu salah satu dari taman-taman surga, katanya yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa merasakan ketenangan, apalagi bagi seorang anak dan juga keluarga di sana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang begitu luasnya alam ini untuk kita. Alam ini diciptakan untuk kehidupan kita. Berbagai macam apa yang kita lakukan ini untuk diri kita. Allah memberikan kepada diri kita dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam. Allah memberikan semua kehidupan kita adalah untuk Allah. Dan yang lebih utamakan bahwa ketika seseorang sudah bersama dengan Allah, maka dengan sendirinya dia akan berkibar. Dengan sendirinya dia akan taat. Dengan sendirinya dia akan tunduk kepada Allah. Ketika Allah sudah menanamkan kata-katanya dengan jelas, maka dia akan bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah inilah yang tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Husain, bagaimana seorang di dalam keluarga, seorang ayah yang berperilaku bersama dengan keluarganya, dia berperilaku dengan enaknya, dengan senangnya, dengan semangatnya. Dia tidak lagi menjadikan dirinya, namun ada di samping itu. Di sampingnya ada siapa? Ada istrinya, ada dua anaknya,
yang sedang bercengkrama, yang sedang minta dirangkul, minta dipeluk, minta disentuh. Namun apa yang terjadi? Dalam kisah ini bahwa seorang ayah yang benar-benar dia tidak memperhatikan semua itu. Dia tidak memperhatikan lagi anaknya, istrinya. Dia datang, pulang, sampai di rumah, dia naruh, dia duduk, dia berpikir seperti orang lain. Dia berpikir seperti orang lain. Nah, coba kita perhatikan. Ketika dia melakukan sesuatu dengan sendirinya, artinya bahwa dia sendiri. Dia bebas sendiri, melakukan sendiri, mengerjakan sendiri, bertindak sendiri. Apa yang terjadi? Hidupnya sendiri. Diambilkan air minum sama istrinya, ditaruh. Pada saat tertentu dia ambil minum, karena dia sendiri tidak pernah mengucapkan terima kasih, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang manis, menegur anaknya, menyampaikan pesan kepada anaknya. Tidak, dia sendiri. Akhirnya dia melakukannya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, istrinya pun akhirnya kesel, nggak suka. Maka dia berusaha juga sendiri. Hidupnya sendiri. Jadi habis ngambil minum, ditaruh, terus pergi. Pergi kemana? Pergi ke lingkungannya. Di tetangga, atau kemana, atau sendiri, atau di kamar, atau di mana. Jadi tidak pernah bersama. Nah, yang kita perhatikan bahwa hidup yang seperti ini, hidupnya tidak nyaman, tidak menyenangkan. Bagaimana kita harus mengambil alih? Nah, kita bisa perhatikan. Seorang istri menyampaikan, naruh minuman, kopi atau teh, duduk di sampingnya, berkata, menyampaikan pesan, apa yang menjadi menarik. Ngomong, bicara. Ketika suami diam saja, istri tidak harus kesal, tidak harus marah. Biarkan diamnya dia seperti itu sedikit. Diamnya itu hanya sebeberapa saja. Tapi ketika seorang istri itu terus-menerus menyampaikan apa yang menjadi pesannya, menjadi kesannya, oh menarik. Dia akan menarik dengan bicara. Oke, satu pertama kali ajak dia bicara. Bicara, komunikasi, kita terus komunikasi. Tidak usah lama-lama. 3 menit kita pergi. Balik lagi. 3 menit kita pergi. Setelah itu kita balik lagi. Balik lagi kita ajak ngomong. Pergi lagi 3 menit saja. Per 3 menit. Yang pertama adalah mengajak ngomong. Ketika diajak ngomong, dia masih belum bisa. Masih terus sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Insya Allah dia mulai bisa. Dia mulai memperhatikan kata-katanya itu yang menjadikan dirinya sang suami betah untuk disampaikan. Jadi
Istrinya yang pertama dia harus menyampaikan. Bukan kepada seorang suami yang harus menyampaikan, tidak. Istrinya yang berbicara, berkomunikasi, bertanya bagaimana. Bertanyanya pun tidak menjadikan pertanyaan individu. Di mana nih? Bagaimana? Atau gimana? Gak usah pakai nanya individu. Nanya yang individu itu yang membuat dia gak kuat. Tadi kemana? Kerjanya gimana? Tidak, kita hanya berbicara, bertanya kepada suasana yang menyenangkan, netral. Kita bicara secara netral. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sang istri menyampaikan kata-kata itu dengan diiringi perkataan yang baik, maka istrinya pun dengan diam dan mendengarkan. Mendengarkan, ketika dia menyampaikan, dengarkan. Jangan dipotong, jangan dikomentari. Tidak lagi berbagai bantahan. Tidak. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ada perkataan ataupun sampaian kepada suaminya, istrinya mendengar. Dia hanya mendengar. Mendengar tanpa komentar, tanpa membantah, tanpa melakukan sesuatu. Dari kita berbicara, kemudian mendengar. Di saat inilah komunikasi itu akan terus terjadi. Dengan iringan seperti itu akan meningkatkan. Kepada anak-anak pun sama. Kepada anak-anak ketika anaknya tidak diperlakukan sama ayahnya, bagaimana seorang ibu manggil anaknya datang duduk untuk sebentar saja, 3 menit, kita ngobrol sebentar, kemudian bebas. Nanti panggil lagi, 3 menit lagi, hadirkan. Hadirkan, kita paksakan, hadirkan semuanya itu. Jadi kalau seorang istri diperlakukan dianya diem, biarin aja. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Datangkan pembicaraan yang menarik, yang netral. Insya Allah dia akan bahagia. Dia akan menjadi satu kekuatan yang baik. Apalagi tadi yang dijelaskan bahwa kedekatan kepada Allah. Misalnya tidak bisa, kita baca Quran, kita baca buku. Kita bisa nikmati perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua adalah seperti ini Ustadz. Kalau akibat pertemuan ini jadi ada gosip negatif yang berkembang, apakah boleh istri melarang pertemanan ini? Karena suami selalu marah kalau diingatkan dengan alasan kalau celetukan-celetukan dalam obrolan itu hanya bercanda. Salahkah kalau istri tidak nyaman dan protes? Suami sekarang berbohong kalau mau pertemuan dengan alasan supaya istri tidak tahu dan nyaman. Bagaimana sikap istri yang benar ini menjadi pertanyaan kedua, Ustaz. Keluhan datang dari istri. Iya. Keluhan datang dari istri. Suami karena berteman pulang membawa gosip. Biasanya seharusnya yang terjadi itu istri berteman dengan teman-temannya pulang membawa gosip. Karena biasanya yang hobi gosip itu perempuan. Tapi kalau laki-laki sudah mulai mencintai gosip, repot ini.
Karena tidak mungkin seorang yang mengambil keputusan suka mendengarkan sana sini. Tapi mereka biasanya mendengar kemudian menimbang. Karena menyampaikan berita itu sebetulnya merupakan hal yang tidak positif sama sekali. Kafa bil mar'i ithman an tuhadditsan nas bi kulli ma ta'lam. Seorang sudah cukup melakukan dosa kalau dia sampaikan semua yang dia tahu. Seharusnya yang disampaikan itu yang sifatnya membawa manfaat, baik mendidik, meluruskan, menanam yang baik. Bukan semua yang dia tahu disampaikan, semua yang didengar disampaikan, akhirnya bisa menimbulkan kekacauan. Sebaliknya juga perempuan, kalau dia kumpul bersama teman-temannya, kemudian pulang membawa gosip, ya, ini betul-betul hal yang menimbulkan rumah tangga yang tenang menjadi panas dan tidak nyaman. Oleh karena itu alangkah indahnya dalam rumah tangga itu betul-betul ada kebersamaan dalam membuat rumah tangga itu menjadi tempat dan payung yang baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka. Sesuai dengan pesan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan perempuannya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanitanya taat, ya, tidak menyalahi suaminya pada perintah-perintahnya yang baik dan benar, memberikan dukungan pada saat suami memberikan nasihat baik kepada anak-anaknya hingga si anak tidak berlindung pada ibu di saat si ayah memberikan bimbingan. Begitu juga tidak berlindung pada bapak di saat ibu memberikan pengarahan yang benar. Tapi dua-duanya harus sepakat hingga tidak dijadikan sebagai pelarian buat anak-anaknya pada saat dia melihat ayahnya keras, dia lari ke ibu. Dia si ibu keras, lari ke ayah. Akhirnya anak menciptakan atau menimbulkan petakomli antara suami sama istri. Ini betul-betul hal yang tidak baik. Jadi hendaknya apa yang kita lihat di luar, apa yang kita saksikan, tidak semuanya kita sampaikan. Begitu juga apa-apa yang dilihat istri, ya, yang katakan didengar dari teman-temannya, tidak semuanya harus disampaikan. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, sebaiknya diabaikan. Dan dia jangan menyibukkan dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam riwayat hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagai apa? Bukti kebaikan seseorang dalam beragamanya, dalam keislamannya, dia meninggalkan apa-apa yang tidak perlu. Karena kalau semua yang dilihat, didengar, ditumpahkan di rumah dijadikan wadah sebagai apa? Sebagai wadah gosip, isu dan konflik, ini berbahaya sekali. Jadi sebaiknya suami berbicara, menyampaikan hal-hal yang positif. Kemudian nasihat-nasihatnya juga disampaikan dengan penuh senyum, dengan keramahan, bukan dengan ketegangan. Begitu juga istri dalam menyampaikan juga sesuatu kepada suami, menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, yang benar, dan sifatnya menumbuhkan betul-betul kepercayaan, kecintaan di antara mereka. Oleh karena itu berbohong ini dari suami maupun dari istri sebetulnya banyak membuka pintu kecurigaan. Apalagi suami kalau lagi telepon, begitu istri datang dimatikan. Atau istri lagi telepon, begitu lihat suami dimatikan, itu bahaya besar luar biasa. Begitu kepercayaan hilang, maka cinta sedikit demi sedikit akan tergerus dan berakhir waliyadzubillah menuju kerenggangan dan perpecahan. Jadi jangan sekali-kali seorang laki-laki, ya, pada saat dia berbicara ketika istrinya datang atau anaknya dimatikan, atau sebaliknya istri melakukan hal yang tersebut. Kalau suami ingin istri, ya, tidak mengetahui apa yang dibicarakan, disampaikan, maaf ini menyangkut rahasia pribadi orang lain, jadi tolong kamu jangan apa? Jangan mendengar. Bukan saya menyembunyikan sesuatu dari kamu, tapi apa? Ini menyangkut orang yang sedang konsultasi atau bertanya berkaitan dengan rahasia orang. Kalau kamu tidak tahu, itu lebih baik buat kamu. Dan ini juga merupakan bagian dari amanat untuk menjaga kerahasiaan. Begitu juga kalau seandainya istri, ada orang bertanya menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi.
Istri jelaskan pada suami, maaf mas, bukan saya menyembunyikan sesuatu, tapi ini teman bertanya tentang sesuatu, dia minta nasihat ya. Dan menyangkut rahasianya, dia curhat. Kalau saya sampaikan kepada mas atau kepada kakak, dia akan merasa malu. Dia menyangkut amanat rahasia orang lain. Kalau dibangun atas dasar kepercayaan, tidak menunjukkan tingkah-tingkah yang aneh berlebihan, itu akan menumbuhkan kepercayaan dan akan menumbuhkan cinta. Membangun kepercayaan itu butuh waktu. Sebagaimana orang membangun rumah. Tapi kepercayaan untuk hilang itu apa? Cepat sekali. Seperti ada kisah seorang wanita hidup bersama suaminya amat berbahagia. Sudah memiliki anak. Subhanallah, satu hari istrinya menerima WA yang menunjukkan rasa kagum terhadap dirinya dari orang yang tidak dikenal. Dia hapuskan. Besok datang lagi ya, WA yang sama. Pada waktu yang sama, di saat suaminya tidak ada, itu selalu WA tersebut masuk. Setiap kali masuk WA, selama sekian lama, si istri menghapuskan. Tapi lama-kelamaan, orang tersebut tidak jenuh, ada saat-saat di mana seorang wanita itu berada pada titik lemah, titik jenuh. Dia baca juga. Dia nikmati kata-kata yang manis dan rayuan dari pria tersebut. Tapi si perempuan tidak menjawab. Setelah berapa bulan kemudian, karena setiap hari masuk kata-kata yang indah ya, dari orang asing tidak dikenal, yang nggak dijumpai dari suaminya. Sampai akhirnya mulai dia menjawab. Setelah mulai menjawab, lama kemudian si laki-laki minta dikirimkan fotonya agar bisa paling enggak meredakan kerinduan dia. Pertama tidak disambut, dua tidak disambut, lama kelamaan si perempuan rupanya tergelitik hatinya, dia kirimkan foto dia. Sewaktu dikirim fotonya, esok hari si laki-laki mengatakan, saya ingin bertemu dengan kamu. Kalau kamu tidak mau, saya sampaikan foto yang kamu kirim untuk saya kepada suami kamu. Di sini si wanita terpukul betul-betul. Ternyata yang adalah pemerasan. Akhirnya wanita ini datang kepada seorang alim, mempertanyakan kasusnya. Si orang alim menggeleng-gelengkan kepala. Dia mengatakan, kamu berada betul-betul di tepi jurang. Kamu masuk dalam perangkap syaitan. Kamu beristighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah agar kamu tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai pemerasan. Kamu ceritakan apa yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut kepada suami kamu. Mudah-mudahan suami kamu maafkan kamu dan dengan ini perlahan-lahan kamu bisa membangun kembali kepercayaan suami kamu. Waktu si suami mendengarkan kisah tersebut, langsung dia terkejut luar biasa. Si wanita ini wanita berjilbab, rapih, tidak pernah keluar dari rumah. Si laki-laki betul kecewa, terpukul yang luar biasa. Mulai saat itu, sikap si laki-laki mulai merenggang. Mulai dia apa? Dia mulai merasa dingin terhadap istrinya. Si istri berusaha mendekat, kemudian datang lagi kepada si ustadz, orang alim tersebut, si orang alim sabar. Inilah buah dari perbuatan kamu. Untuk menanam kepercayaan butuh waktu yang lama. Tapi hilangnya kepercayaan sekejap. Jangan sekali-kali kaum wanita melakukan perbuatan yang menghilangkan kepercayaan suaminya. Si perempuan dengan sabar terus membuktikan kecintaannya, kesetiaannya. Dia minta maaf ya, dan tidak akan mengulangi. Mulai jadi pelajaran buat dia untuk tidak terjerumus lagi kepada kebohongan-kebohongan syaitan. Nah, diharapkan laki-laki tersebut bisa apa? Bisa memberikan maaf kembali kepada suaminya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wanita atau pria, begitu sekali saja kepercayaan orang hilang, maka amat sulit untuk dapat dipulihkan. Baik dia seorang pekerja di kantor, bekerja bersama seseorang, begitu menghilangkan kepercayaannya, maka untuk menumbuhkan kembali sulit. Nah, yang lebih sulit lagi, kepercayaan yang terbangun dalam pasangan suami istri atau rumah tangga. Begitu sekali hilang, itu subhanallah, keadaannya amat benar-benar sulit karena di dalamnya ada cinta, ada kepercayaan. Begitu sekali hilang,
maka amat sulit untuk dapat dipulihkan. Jadi sebaiknya suami istri. Istri betul-betul menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak mengizinkan juga laki-laki asing yang bukan muhrimnya untuk datang ke rumahnya, dan tidak membukakan pintu melainkan dengan kehadiran suaminya. Bahkan seandainya ada orang-orang, walaupun dia wanita, tidak disukai oleh suaminya, karena menurut suaminya akan menimbulkan dampak negatif buat istrinya. Si suami melarang, istri tidak boleh mengizinkan orang tersebut masuk ke rumahnya. Jangan ngumpet-ngumpet di belakang suaminya, diizinkan orang tersebut masuk. Begitu juga sebaliknya, suami juga tidak melakukan sesuatu atau membawa orang ke rumah yang tidak disukai oleh istrinya. Jadi hendaknya betul-betul suami menjaga perasaan istri, istri menjaga perasaan suami, dan tujuan mereka betul-betul semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan ingin menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Bukan suami takut istri atau istri takut suami, tapi pasangan suami istri yang takut kepada Allah dan mereka saling menghormati satu dengan lain. Saya kemarin dengar seorang laki-laki, karena melihat anaknya ini terlalu suka hidup nyaman, yang rileks, dia ingin anak laki-laki cepat kawin. Sampai dia bilang, saya dukung betul kalau ada perempuan yang dominan. Yang dominan, yang penting asal baik-baik, solihah, dominan menguasai suaminya. Saya punya anak, bersama wanita ini saya lepaskan. Yang penting dia apa? Tidak hidup dengan cara hidup yang suka rileks, mencari kesenangan, tidak mempunyai semangat gairah untuk berjuang. Kumpulnya pun bersama laki-laki semacam ini. Jadi kalau ada perempuan yang baik, yang salihah, yang mengarahkan suaminya, bahkan mengendalikannya untuk menjadi pria yang baik dan pria yang lurus, itu sebetulnya merupakan rahmat. Orang tua tidak perlu merasa jengkel melihat anaknya yang tunduk pada istri tapi dalam kebaikan. Jangan wanita-wanita yang menggiring anak kita yang baik ke dalam kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, suami dalam pembicaraan, dalam sikap, dalam tindakan, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang menyakitkan perasaan istrinya. Karena kalau hal tersebut terjadi pada istrinya, arti istri melakukan hal yang sama, pasti dia akan sakit hati. Yang ingin dijaga perasaannya, yang ingin dihormati bukan hanya dirinya, istrinya pun juga menginginkan hal yang sama. Kalau kita minta dihormati, disayangi, diperhatikan, dan dijaga, tapi tidak menjaga perasaan istri, kita masuk dalam firman Allah, wailun lil mutaffifin. Al-mutaffifin ini orang yang ingin haknya diberikan secara penuh, tapi hak orang lain tidak diberikan. Apalagi pada zaman-zaman dulu, tahun 70-an dan sebelumnya, kita jumpai laki-laki itu bisa berbuat semau dia. Bahkan seandainya selingkuh, laki-laki jamak kalau ngerjakan begini, kalau perempuan enggak. Padahal selingkuh dari pria maupun wanita sama. Laki-laki bebas ngobrol sama temannya hingga tengah malam, pulang ke rumah istrinya harus menyediakan makan buat dia, harus ini, harus itu. Kemudian diancam, kalau kamu tidak taat sama suami, kamu tidak akan mencium bau surga. Dia lupa bahwasanya dia mengabaikan kewajibannya, bukan seperti kamu. Bukan seperti kamu, laki-laki yang mengabaikan istrinya, yang akan membuat istri tidak mencium bau surga di saat dia mengabaikan kamu. Karena kamu terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi bila suami ingin dijaga, ingin dihormati, jaga juga hormati perasaan pasangan-pasangan kamu. Allah jadikan wanita bukan untuk ditindas. Allah jadikan laki-laki bukan sebagai lawan, tapi masing-masing sebagaimana yang Allah gambarkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Husain Alatas atas pemaparannya, dan kini kita akan beralih ke Ustaz Abu Bakar Baraja terkait dengan pertanyaan yang kedua ini dari seorang ibu. Ini kan sebenarnya yang diperlukan adalah komunikasi terbuka. Jadi jangan sampai salah satu itu memendam komunikasi sehingga terjadi ketidaksepahaman begitu dan kecurigaan. Baik, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini terjadi sesuatu
kejadian yang luar biasa. Bahwa ketika seorang sudah mulai menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan, itu mengakibatkan berbagai persoalan. Ketika dia berusaha untuk menutupi sesuatu yang baik menjadi disimpan, disembunyikan untuk terhadap lawannya, itu yang mengakibatkan berbagai macam akan terjadi. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai seorang suami istri menyampaikan dengan keterbukaan. Dengan keterbukaan inilah yang membuat dirinya akan terbuka. Dengan alam nasra laka sadrak. Jadi dengan keterbukaan inilah Allah membukakan pintu. Dengan artinya kita ini sudah terbuka. Kita sudah terbuka. Membuka diri kita. Dengan apa? Dengan perkataan yang baik. Kalau ada yang nggak baik, di-keep. Disimpan. Jadi kata-kata yang kita sampaikan adalah yang baik, yang benar. Permasalahan yang benar, bukan gosip. Bukan gosip. Jadi bukan omongan-omongan itu kita bicarakan lagi, tidak. Omongan-omongan yang kita dengar, kita tidak sampaikan. Yang baik yang kita sampaikan di dalam keluarga. Sehingga yang mendengar pun, istri yang mendengar, suami yang mendengar, itu akan menjadikan senang, girang. Karena apa? Karena mendapat informasi yang baik. Bukan berarti yang semuanya dengar apa saja, dengar berita-berita yang tidak baik, dikirim juga, dikatakan juga, disampaikan juga. Tidak. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, dibuang. Misalnya seorang anak yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik di dalam videonya, langsung dikirim ke istrinya atau ke suaminya. Itu akan membuat ketidakbaikan itu bercermin pada dirinya. Nah, oleh karena itu, perhatikan, kebohongan yang disampaikan itu karena dia tidak pernah bisa berbuat baik. Dia tidak membuka dirinya. Dia tidak pernah mau menerima apa yang terjadi. Yang penting masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tidak. Itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, perhatikan bahwa suami istri, sampaikan apa yang menjadikan kebaikan. Yang terbaik, yang tidak baik di-keep, disimpan. Yang baik yang disampaikan. Nah, ketika yang baik itu disampaikan, akan menjadikan keriangan. Dan yang kedua, ketika kebaikan itu sudah disampaikan, sampaikan kata-kata yang baik itu adalah kebaikan yang benar-benar terbaik. Dan perhatikan, yang kedua, perhatikan kata-kata itu yang menarik. Jadi kita menyampaikan yang kebaik, terus kemudian kita juga memperhatikan apa yang kita katakan itu benar. Apa yang akan kita katakan itu baik. Jadi kita perhatikan, adakah kata-kata itu yang tidak baik? Kalau ada yang masuk ke dalam proses perkataan itu yang tidak baik, kita ralat. Kita katakan, oh yang tadi itu bukan. Jadi perhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu menjadikan perhatian. Dengan perhatian itu akan meningkatkan
perhatian terhadap istri bukan dengan kata-kata, dengan dia mengatakan kita perhatikan, dengan menyampaikan sesuatu kalimat kita dengarkan, kita perhatikan. Dengan seperti itu akan meningkatkan hubungan. Jadi keakraban teman dekat ataupun keluarga tersebut akan menjadi riang. Di dalam keluarga tersebut akan terjadi sesuatu yang menarik. Akan terjadi sesuatu yang menarik. Disinilah ketika kita menyampaikan kata-kata yang terbaik dan perhatikan apa yang kita katakan dan perilaku kita. Dan yang ketiga, dari perhatian tersebut kita melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu kebaikan, lakukan sesuatu yang membuat dirinya menarik dengan memberikan air minum, dengan berkata, dengan perilaku, dengan tindak tanduk, dengan semuanya. Lakukan. Lakukan sesuatu yang terbaik. Jadi intinya yang terbaik. Insya Allah. Baik, mungkin apa sedikit ya berkaitan dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita ini terkadang Ustaz Abu Bakar, Gus, ya, kita sering mencari hiburan di luar, makan di restoran, ya. Kemudian datang ke tempat-tempat hiburan yang berlan biaya yang cukup mahal. Begitu pulang, bukan mereka tenang, malah sering kali terjadi komentar-komentar yang kurang menarik. Sebetulnya dalam kehidupan rumah tangga, asal kita betul-betul pandai bersyukur kepada Allah, merenungkan nikmat-nikmat yang terdapat dalam lingkungan kita, kita bisa menikmati kebahagiaan yang lebih besar daripada kita mencari hiburan di luar. Kita mengingat nikmat Allah pada diri kita. Kita ingat ke belakang dulu kita nggak punya apa-apa. Kita mengalami kesulitan demi kesulitan berumah tangga. Suatu kita duduk mengenang bersama-sama akan terasa indah ya. Begitu juga melihat anak-anak kita, kelucuan mereka. Dalam kenakalannya terdapat kelucuannya. Dalam tangisnya pun terdapat apa? Hal-hal yang lucu. Dalam cara bicaranya, kita juga melihat bagaimana cucu-cucu kita. Kita merenungkan hal-hal yang baik dan positif, ini akan betul-betul menumbuhkan kecintaan, keakraban di antara kita. Ini yang Allah bilang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis ini sih bukan cerita mengenai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, bukan. Tapi kita ingatkan diri kita, ingatkan pasangan kita juga, anak-anak kita akan nikmat Allah yang begitu banyak. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, katakan umpamanya disebabkan karena masukan kita sedikit, beban begitu banyak, coba ingatkan bahwa ini sebetulnya cobaan tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi Ayub dicoba dengan berbagai macam cobaan, selalu diingatkan dirinya, keluarganya, bahwa ini milik Allah, Dia yang memberikan. Jadi hak Allah untuk mengambil kembali. Sekian lama Allah berikan kita nikmat, tapi kita lupa untuk bersyukur. Tapi dicoba sedikit kita tidak bersabar. Jadi ingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah sepanjang perjalanan kita. Kemudian ingatkan juga keadaan kita sebetulnya lebih baik daripada kebanyakan orang yang tidak punya rumah. Atau katakan yang tidak mampu untuk membayar kontrak, kamu alhamdulillah masih membayar kontrak. Atau kamu memiliki rumah alhamdulillah, sedangkan sebagian orang masih apa? Masih hidup, ya, setiap tahun dibebani dengan kontrak yang harus dibayar. Atau dia berjalan dari tempat yang jauh, rumahnya jauh, untuk bekerja di pusat kota. Berdesak-desakan, berjejal-jejal. Kamu naik kendaraan, kamu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya merasa, kita di tengah-tengah rumah tangga kita, masyarakat kita ini, kita bisa menikmati berbagai macam kesenangan, kebahagiaan, tanpa kita harus pergi ke mall, pergi ke luar negeri, atau makan-makan di restoran.
Kita makan di rumah bersama keluarga kita akan lebih nikmat. Yang penting hati kita, hati yang penyukur. Dan ingat, hendaknya kita seperti yang Rasulullah ingatkan, basyiru wa la tunaffiru. Sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang apa? Takut. Laki-laki yang suka menakut-nakuti istrinya. Istri juga yang suka membawa kabar-kabar yang menakut-nakuti. Hingga ada orang ya, yang kalau datang di tengah-tengah majelis, orang langsung sesek. Merasa nggak nyaman, dan ludah batuk-batuk. Kenapa? Ini orang kalau datang selalu bawa berita buruk. Yang nggak menyenangkan. Tapi ada orang kalau pergi dirindukan, kalau datang buat orang ceria, kenapa? Selalu kalau bicara yang mengenakan, yang menyenangkan. Yang membawa kebaikan, yang membawa kesempurnaan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi sebarkan kabar gembira, jangan kalian ya suka melihat yang negatif, kemudian kalian sebarkan. Sampai ada beberapa orang wanita yang punya hobi apa? Kalau ada hal yang buruk dari temannya, dari keluarga temannya, langsung telepon ke sana kemari. Walaupun pulsanya habis dalam cukup mahal, dia cerita dengan asyik mengenai apa? Persoalan rumah tangga orang lain. Yang menyedihkan sekarang ternyata bukan hanya perempuan. Laki-laki juga punya kebiasaan yang sama. Repot gak? Biasa kan yang suka gosip perempuan. Sekarang laki-laki juga banyak yang hobi gosip. Mungkin karena pendidikan televisi dan acara-acaranya seperti cek dan recek. Ya, kita lihat bagaimana orang bicara mengenai hal-hal yang tidak baik. Ya. Baik di televisi, baik melalui YouTube. Kalau suami lagi kesal sama istrinya, foto istrinya dihapuskan. Atau istri lagi kesal sama suaminya, suami dihapuskan soalnya dia merupakan wanita yang belum menikah. Kemudian suka curhat menjelek-jelekan suaminya atau suami menjelek-jelekan istrinya. Saya bilang qad qamatil qiyamah. Ini betul-betul kiamat telah datang walaupun belum tiba waktunya. Orang menghancurkan rumah tangganya dengan tangan sendiri. Jadi mari basyashiru wa la tunaffiru. Dan jangan suka melihat hanya yang negatif saja. Kalau kita lihat dari pasangan kita ada yang negatif, lihat coba positifnya. Kalau masih banyak positifnya, kekurangan dia suka marah-marah atau banting pintu ya, atau hal-hal seperti ini tidak menyangkut masalah kesetiaan, kita berikan maaf. Kecuali kalau menyangkut masalah kesetiaan, maka dalam hal ini ya seorang berarti memang telah menghancurkan dirinya. Waliyadzubillah. Jadi mari bersama-sama tumbuhkan rahmat di tengah-tengah kita dengan kita betul-betul banyak-banyak bersyukur pada Allah. Mengikuti bimbingan petunjuknya, automatically insya Allah rumah tangga kita akan baik dengan sendirinya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husain, terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Ikhwan dan akhwat, demikianlah program kita di pagi hari ini dalam program Psikologi Keluarga. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Fajar di kameramen, kemudian ada Dina dan juga Nanda dari SMK Sudirman. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.